Jangan sampai kebencian saudara Edi ini membutakan matanya terhadap informasi kemampuan bangsa. Ada PT Pembangunan Perumahan Terbuka atau bisa disingkat biasanya sih PP, ya kan, suka ada tuh kan di pinggir-pinggir jalan atau dibangun yang sedang progres itu ada logonya biru warnanya PP. Yang adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Yang selalu sukses diberi tugas presiden membangun berbagai infrastruktur Indonesia. Edi tahu nggak? Nggak mungkin tahu. Iya, males baca sih. Perseroan PP ini juga adalah yang membangun Hotel Indonesia pada tahun 62. Bayangkan, tahun segitu ada perusahaan BUMN yang bisa membangun hotel modern dan menjadi kebanggaan negara. Selain perhotelan, PT PP juga mahir dalam membangun perkantoran, apartemen, kemudian rumah sakit, sekolah, gedung olahraga, gedung pameran, tempat ibadah, bangunan komersial, pemukiman, perumahan, pabrik, industri, pengairan, jalanan dan jembatan, pelabuhan, pembangkit listrik, dan beberapa proyek lainnya. Jadi kalau cuma membangun ibu kota, apalagi biayanya tersedia, kecil lah. Atau Bung Edi mau jadi komisarisnya? Ngimpi. Iya. Selain PT PP juga ada 3 BUMN lainnya seperti Jasa Marga, Wika, dan Waskita. Nggak perlulah kita bahas semua. Pendek kata, apa yang disampaikan Edi Mulyadi soal siapa yang akan membangun ibu kota Nusantara adalah hoax alias kebohongan. Dan ini layak dipolisikan. Mampus enteh. Lalu berikutnya adalah, dalam video itu Edi menyebut yang akan menghuni kawasan ibu kota Nusantara adalah pendatang dari Cina. Ini nih. Ini jelas hoax kelas berat. Orang-orang model Edi ini senjatanya cuma 3 kata. Semua persoalan bangsa dia akan sambungkan dengan 3 kata ini, yaitu PKI, Cina, komunis. Ini adalah 3 kata kunci. Kalau mau berargumen tapi tidak punya data, mau ngomong apa tapi nggak punya fakta, mau debat tapi minim literasi yang tepat, mau ngonten tapi nggak ada ide yang keren, mau jumpa pers tapi nggak ada bukti yang beres, jadinya ya kembali ke 3 kata kunci tadi, PKI, Cina, dan komunis. Ini juga bisa digolongkan ke penyebaran hoax dan bisa diproses, mampus ente. Lalu yang ketiga adalah Edi ini menantang Prabowo. Nah, dalam jumpa pers itu Edi Mulyadi seolah menantang Prabowo. Kalau ini sih harus Pak Prabowo sendiri yang menanggapi. Tapi ya karena Pak Prabowo adalah anak buahnya Pak Jokowi sekarang, maka layak Edi ini kita counter balik secara maksimal. Soal kepemilikan lahan, entah Prabowo atau keluarganya, itu adalah urusan bisnisnya mereka. Nggak ada hubungannya sama ibu kota. Kalau dibilang Jokowi takut eksekusi, jika ternyata adalah masalah terhadap apa yang dimiliki Prabowo, berarti Edi ini memang buta. Nggak bisa membaca berita, jangankan Prabowo. Itu satu istana cendana diobrak-abrik sama Jokowi karena nggak bayar atau nggak mau bayar hutang BLBI. Antum nggak tahu Jokowi, Dari 3 poin di atas saya simpulkan, sederhana saja. Edi Mulyadi itu ya hanya bentuk lain dari Rocky Gerung, Haikal Hasan, atau beda tipis dengan Bahar Smith. Ya standar sih, ini kan juga orang-orang yang sakit hati karena keberhasilan Pak Jokowi. Sakit hati karena Prabowo masuk koalisi. Orang-orang yang sakit hati kenapa bukan Anies yang punya ide pindah ibu kota. Misalnya ke Petamburan. Kita cuma bisa mengajak orang-orang ini untuk tabayun, cross-check. Semua informasi sebelum pakai acara jumpa pers segala, kalau bisa ya dicek dulu, cross-check dulu. Kalau memang mereka adalah orang-orang yang tak pernah putus beribadah, maka berhentilah menebar fitnah. Kalau mereka mengklaim dirinya lebih suci, berhentilah memanas-manasi. Kalau mereka menganggap mereka adalah calon penghuni surga, maka berhentilah membuat neraka bagi negara kita. Kalau Anda punya ide besar dan baik bagi Indonesia, gunakan saluran yang legal yang ada. Kalau Anda cuma pengen masuk penjara, tidak usah ngajak orang lain yang masih sayang kepada keluarganya. Kalau Bang Edi cuma cari penonton kanalnya, yuk kita adu kreatif yang lucu-lucu dan gak usah melawan negara. Kalau tidak ada penjelasan, saya khawatir Bang Edi kali ini akan berakhir di tahanan. Ya, hati-hati Bang Edi. Saya Mas Joprey, juru bicara oposisi 69. Jilat bawahan, tekan atasan.